saya Fortunatus Labuasa dari Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Perikanan dan Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makan dan kebiasaan makan, food and feeding habitat ikan. Fungsi makanan untuk mendapatkan energi, sebab dalam makanan kita mendapatkan 3 kelompok senyawa kimia, yaitu karbohidrat dan protein dan lemak dan vitamin serta mineral. Karbohidrat, oligosakarida dan pertumbuhan bakteri anaerob dibagi menjadi 2, yaitu sumber energi dan matahari. Proses fotosintesis dapat dibagi 2 kelompok proses kimia yang saling berkaitan. Pertama ialah proses pembentukan ATP dan NADPH yang menggunakan cahaya matahari dan karenanya disebut reaksi terang cahaya. Proses kedua yang terjadi setelah proses pertama ialah proses pembentukan karbohidrat. Reaksi ini tidak menggunakan energi matahari, tetapi menggunakan energi kimia atau ATP yang terbentuk pada kelompok reaksi pertama. Macam-macam karbohidrat yaitu ada 2, yaitu monosakarida dan sukrosa dan maltose. Macam-macam lipid atau lemak dibagi menjadi 2 macam, yaitu lemak dan asam lemak. Komponen utama dan lemak ialah palmitik. Macam-macam protein dan asam-asam amino dibagi menjadi 5 macam, yaitu protein diencerkan menjadi asam-asam amino. 2, pembentukan sel-sel tubuh. 3, hati merupakan organ kata maupun anabolisme asam amino. Yang keempat, macam-macam amino: histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, arginin, fenilalanine, threonine, tryptophan, valin. Yang kelima, pada protein ada biosintesis protein dalam sel DNA. Makanan ikan dan kebiasaan makanan. Makanan food habitat dibagi menjadi 3, yaitu jenis makanan, banyak macam jenis makanan, stenophagic, sedikit jenis makanan, dan monophagic, makan 1 jenis makanan. Komposisi dan proporsi jenis makanan. Yang ketiga, makanan yang pertama kali untuk larva adalah plankton dan biasanya tergantung ketersediaan lingkungan. Rantai makanan dan food web ladang makanan dibagi menjadi 5, yaitu plankton, primary consumer, yang ketiga secondary consumer, yang keempat tertiary consumer, yang kelima food web ialah jaringan makanan. Feeding habits dibagi menjadi 2, yaitu ciri makan dengan menggunakan mata, pembawaan, dan persetubuhan. Feeding porosity, waktu aktif mencari makanan miss. Ciri makan malam, natural, pada siang atau sore atau selama 24 jam. Ada yang 1 kali, sore 1 atau 2 kali. Ciri herbivore, tidak mempunyai gigi, insang yang lembut, tapi mempunyai lambung yang benar, jaringan usus, mempunyai otot yang kuat. Yang keempat, memus yang berlaku-laku panjang 3 sampai panjang tubuh. Ciri-ciri korvinol, mempunyai gigi untuk menyergap, mempunyai lambung, usus pendek. Kebutuhan nutrien ikan, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, kebutuhan karbohidrat, kebutuhan vitamin dan mineral.
pakan buatan dan sumbernya bahan pakan buatan. Yang pertama, pakan buatan ialah pakan yang sengaja dibuat dari beberapa jenis bahan baku. Yang kedua, kegunaan pakan buatan. 1. Dapat disediakan dengan mudah secara kontinu dalam jumlah yang cukup lama. 2. Tersedia bahan yang banyak dan murah serta bernilai gizi tinggi. Yang ketiga, tujuan pemberian pakan buatan adalah untuk memenuhi kebutuhan organisme akan zat pakan. Yang kelima, kriteria pakan buatan yang berkualitas dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, kandungan gizi. Pakan protein harus sesuai dengan kebutuhan ikan. Yang kedua, diameter pakan harus lebih kecil daripada bukan mulut ikan. Yang ketiga, pakan mudah dicerna. Yang keempat, kandungan nutrien pakan mudah diserap. Yang kelima, memiliki rai yang disukai ikan yang dipelihara. Kandungan abunya rendah, tingkat efektivitasnya tinggi. Yang sumber bahan baku pakan berasal dari hewan dan tumbuhan. Sumber bahan baku pakan berasal dari tumbuhan sebagai sumber protein dibagi menjadi 4, yaitu kacang kedelai, kacang hijau, biji kapas, dan biji kapok. Sumber bahan baku pakan berasal dari hewani sebagai sumber protein, yaitu campuran tepung daging, tepung tulang, tepung daging, tepung ikan, tepung darah, tepung udara. Tepung kedelai merupakan bahan nabati yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan protein karena mempunyai nilai nutrien. Tepung ikan merupakan sumber protein yang paling efisien karena mengandung komposisi asam amino yang relatif langka dan tinggi. Ikan yang digunakan dipilih ikan yang mengandung kadar lemaknya rendah untuk menghindar ketegihan. Tepung yang berasal dari olahan ikan nilai protein akan lebih rendah. Tepung darah mengandung 85% protein dan lemak 1%. Di samping itu, tepung darah merupakan sumber protein yang kaya akan lisin. Meskipun protein cukup tinggi, tetapi tepung yang darah terdiri dari jenis protein yang sukar dicerna. Sumber karbohidrat dibagi menjadi 5, yaitu sumber karbohidrat untuk pakan buatan berasal dari padi, dedak gandum, dan tepung jagung. Tepung jagung yang sering digunakan pakan berasal dari jagung kuning dan jagung putih. Jagung kuning mengandung protein dan energi lebih tinggi, sedangkan daya lekatnya kurang. Sedangkan jagung putih sebaliknya, protein dan energi kurang tapi daya lekatnya kuat. Yang keempat, lemak kuning protein rendah, yaitu sebesar 9%, serat kasar 2%, dan lemak 4%. Yang kelima, dedak. Demikianlah hasil resum saya tentang makan dan kebiasaan. Saya ucapkan terima kasih.